Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyana, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Serang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu tentang supervisi akademik, di mana pada alur kegiatan supervisi akademik ini terdapat 3 alur, yaitu pertama pra-observasi, kedua observasi, ketiga pasca observasi. Untuk hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Bu Fitriatus Siam. Beliau adalah selaku guru kelas 1 UPT SDN Ciketuk 1 Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang. Inilah kegiatan supervisi akademik alur yang pertama, yaitu pra-observasi. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik ya, alhamdulillah. Baik Bu Fitri, sesuai dengan agenda kita kemarin bahwa besok rencananya saya akan melaksanakan supervisi di kelas Bu Fitri ya. Bagaimana Bu Fitri? Mungkin besok itu saya akan membersamai Ibu Fitri selama proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan di kelas Ibu ya. Bagaimana, sudah dipersiapkan sesuatunya Bu? Insya Allah sudah siap. Sudah siap ya, baik. Kalau begitu, yang pertama kira-kira yang akan Bu Fitri sampaikan ke peserta didik itu terkait tujuan pembelajarannya itu tentang apa Bu Fitri? Tujuan umum yang diharapkan pada unit 4, Aku Cinta Lingkungan Sekitar, peserta didik dapat menuliskan karakteristik sederhana yang kasat mata, real, nyata, dan konkret tentang tempat tinggalnya, rumah dan lingkungan sekitarnya. Dan tujuan khusus yang diharapkan pada unit 4 ini, Aku Cinta Lingkungan Sekitar, yaitu melalui kegiatan mengidentifikasi denah lingkungan tempat tinggal, peserta didik dapat menunjukkan sikap bersyukur terhadap anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dan melalui menganalisa video denah rumah, peserta didik dapat menyebutkan dan menuliskan bagian-bagian dari ruangan rumahnya serta cara membersihkan rumahnya. Melalui menganalisa denah rumah, peserta didik dapat mengembangkan sikap mandiri. Dan melalui menyimak cerita tentang kondisi rumah yang bersih, peserta didik dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap ruangan-ruangan rumahnya dengan menjaga kebersihan dan menjaga kerapihan dan ketertiban. Berarti di sini Bu Fitri nanti besok akan menyampaikan materi pendidikan kewarganegaraan di kelas 1 yang bertema tentang denah rumah ya, materinya ya terkait denah rumah. Baik Bu Fitri, dari tujuan pembelajaran yang tadi Ibu Fitri sampaikan, kira-kira apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Setelah menganalisis denah rumah, saya ingin mengembangkan skill, kemampuan, sikap mandiri, dan tanggung jawab peserta didik terhadap ruangan-ruangan rumahnya dengan menjaga dan menciptakan kebersihan dan ketertibannya. Saya juga ingin mengembangkan keterampilan peserta didik dalam membuat denah rumah dengan mempraktekkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, baik Bu Fitri, bagus sekali ya. Jadi di mana anak-anak nanti akan diarahkan untuk mengalami secara langsung ya, mempraktekkan bagaimana sih anak-anak tersebut dalam kehidupan sehari-hari gitu untuk menjaga kebersihan di lingkungan rumahnya ya. Baik, lalu untuk mencapainya strategi apa yang akan Ibu lakukan? Yang pertama, saya menyiapkan gambar denah rumah dan sketsa denah rumah untuk diwarnai oleh peserta didik. Sehingga peserta didik dapat bermain sambil belajar dengan kegiatan mewarnai denah rumah sekaligus menceritakan pengalaman peserta didik dalam menjaga dan menciptakan kebersihannya. Iya, seperti. Wah, di Kemudian sini masih ada. Iya. Kemudian yang kedua, saya juga meminta peserta didik untuk mengamati laci meja belajar dan lantai ruang kelas apabila ada sampah untuk dipungut dan dibuang ke tempat sampah.
Oh, seperti itu ya. Bagus sekali strateginya ya Bu Fitri ya. Jadi penasaran, saya pengen cepat segera besok ya. Mungkin selain strategi tadi yang disampaikan Bu Fitri, masih ada strategi yang akan Ibu lakukan, strategi lain gitu. Mulai dari pakai metode apa, model pembelajarannya seperti apa gitu. Dalam pembelajaran ini, untuk mencapai pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran yang saya terapkan besok adalah cooperative learning. Ya, jadi mereka sudah dibagi kelompok, nanti mereka akan bekerja kelompok dan menyusun Lego kubus. Setelah peserta didik selesai menyusun Lego, saya meminta salah satu anggota kelompok untuk bercerita bagaimana cara peserta didik membersihkan rumahnya. Terus nanti ada metode diskusi. Metode diskusi. Iya. Di sini sepertinya nanti tampak keterlibatan siswa itu sangat interaktif ya. Mereka diajak berinteraksi dan mempraktikkan secara langsung ya. Dengan menyusun Lego gitu ya. Mereka bisa tahu Lego itu berbentuk apa, nanti akan mereka susun seperti apa, menjadi apa, seperti itu ya Bu Fitri ya. Iya, bagus sekali ya Bu Fitri. Di sini praktiknya ada nggak Bu? Dari strategi yang akan Ibu laksanakan nanti gitu besok, apakah ada praktik yang Ibu terapkan? Ada ya? Ada praktiknya langsung menyapu, menyapu ruangan kelas. Iya. Gitu. Jadi salah satu untuk menjelaskan cara menjaga kebersihan di lingkungannya ya. Baik, dari strategi yang tadi akan Ibu laksanakan itu besok, apakah kira-kira ada kendala atau hambatan yang Ibu hadapi dari siswa ataupun dari prasarana lain misalnya Bu? Kendalanya itu yang saya hadapi nanti besok, mungkin mereka akan kesulitan dalam membuat zona rumah, karena ini pastinya membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk bisa menuntun peserta didik bisa langsung memahami materi pelajaran terkait zona rumah itu. Yang kedua, dari peralatan, karena besok itu saya akan menggunakan media Lego untuk praktek di kelas. Saya sulit karena di sekolah belum menyediakan. Ya seperti itu ya Bu Fitri ya. Karena memang kebetulan pada tahun ini kelas 1 menggunakan kurikulum Merdeka, sehingga saya juga belum begitu paham alat atau media apa yang harus digunakan. Iya benar ya Bu Fitri ya. Jadi kendala besok yang Ibu hadapi tadi pertama ada dari siswa, butuh proses ya, butuh waktu lama. Memang benar sekali ya Bu Fitri ya, apalagi di sini Bu Fitri adalah seorang wali kelas 1 ya, di mana anak-anak kelas 1 itu perlu butuh bimbingan yang luar biasa ya, yang ekstra dari kita. Baik, lalu kira-kira dari Ibu sendiri tuh untuk mengatasi kendala tersebut, langkah apa yang akan Ibu lakukan? Langkah yang saya akan lakukan itu mengenalkan secara langsung denah ruangan yang ada di sekolah agar peserta didik belajar dari pengalaman yang mereka alami. Terkait peralatan yang atau media yang belum ada, saya akan berusaha mencari sendiri alat Lego tersebut, atau mungkin saya dapat menggunakan alternatif media atau alat yang bisa membantu saya dalam pembelajaran besok. Iya, bagus sekali ya Bu Fitri ya. Meskipun kita dihadapkan dalam satu masalah atau satu kendala, tapi kita bisa mencarikan solusi lain ya daripada masalah tersebut, sehingga kita berharap di mana pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik ya. Tujuannya kita ke peserta didik bagaimana mereka bisa memahami pembelajaran yang kita sampaikan. Baik Bu Fitri, sebelum kita akhiri pembicaraan kita hari ini, kira-kira dari hasil penyampaian obrolan kita ini, Bu Fitri itu berharap seperti apa sih ke depannya yang ingin Ibu sampaikan gitu? Menurut saya kegiatan praobservasi ini sangat penting bagi kita. Ketika mau mengajar di kelas berarti kita harus mempersiapkan atau punya rencana, punya planning bagaimana yang dilakukan nanti pada saat pembelajaran, sehingga kita bisa dengan maksimal mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu RPP, media, atau metode pembelajaran, LKPD atau lembar penilaiannya. Selama ini saya memang jika mau mengajar di kelas itu selalu
dengan spontan, ya instan gitu, kurang persiapan yang akhirnya pembelajaran di kelas tidak maksimal. Karena kegiatan ini juga sangat membantu saya dalam mengembangkan kompetensi sehingga saya menjadi lebih kreatif dalam merancang pembelajaran sehingga berdampak kepada peserta didik. Ya, baik. Jadi alhamdulillah dari percakapan kita kali ini ada manfaat yang bisa diambil ya Bu Fitri ya. Salah satunya adalah dimana kita untuk diri Bu Fitri, untuk kita semua, salah satunya yaitu dimana kita jadi lebih persiapan ya dalam jadi ketika kita akan melaksanakan pembelajaran gitu, terlebih dahulu kita merencanakan planning pembelajaran itu seperti apa gitu ya, dan perangkat pembelajarannya dan lain-lain sebagainya. Yang kedua juga di sini kita sharing ya posisinya ya Bu Fitri, di mana kita saling mengingatkan satu sama lain gitu, salah satu alternatif agar kita bisa mengembangkan kompetensi diri juga ya, untuk kita bisa lebih kreatif, bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Alhamdulillah ya Bu Fitri ya, obrolan ini sangat mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri Bu Fitri, umumnya untuk diri saya juga gitu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Fitri. Nanti kita bertemu besok hari di kelas ya untuk melaksanakan observasi. Terima kasih sekali lagi Bu Fitri untuk bersedia saya supervisi ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum Bu Fitri. Demikian kegiatan praobservasi supervisi akademik yang tadi saya lakukan dengan teman saya Bu Fitri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan ada hikmah dari kegiatan bercerasaan pelangi. Saya mohon maaf. Sambutlah kami, sambut membuat negeri pasti. Semuanya duduk yang rapi lagi.
Nama. Dan di sebelah rumah Adi ada posyandu. Di seberang rumah Adi ada rumah ibu. Kemudian di rumah depan rumah Siti ada musola. Di depan rumah Ayu ada toko. Depan rumah Rama ada pos Ramli. Di sebelumnya ada bagian sebelumnya ini. Kalian bisa lihat sendiri. Budi ada rumah siapa? Di sebelah rumah Budi ada rumah siapa? Nah, yang lainnya siap ya. Tidak mau membacakan dengan rumah di Jalan Satria. Tangan buat di jalan. Siapa yang mau bacain? Ayo siapa? Siapa? Sekarang kita baca. Perhatikan semuanya. Sudah selesai semuanya. Ya, Ya, sekarang dirapikan bukunya, tulisnya, bukunya dimasukkan ke dalam tas. Sekarang kita persiapan pulang. Siapa yang mau pulang? Ya, nanti semuanya akan pulang. Kemana pulangnya? Terus ke rumah. Siapa yang cinta sama rumahnya sendiri? Kita semua harus cinta sama rumah sendiri. Kita harus mempunyai rumah yang bersih. Supaya bersih, rumahnya harus dirapikan. Gimana caranya merapikan rumah kita supaya diapain lagi? Dijaga kebersihan supaya rumah kita itu bersih. Sudah sekarang siapa yang mau pulang? Tangan disimpan di atas ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Terima kasih Bu Fitri. Tadi di dalam kelas pembelajaran Bu Fitri kita sudah melaksanakan kegiatan supervisi. Nah, kira-kira
bagaimana nih perasaan Bu Fitri setelah ada di supervisi setelah melakukan pembelajaran di kelas? Setelah kegiatan pembelajaran tadi, alhamdulillah saya sangat merasa senang dan sangat termotivasi dengan adanya supervisi tadi. Jadi pembelajaran akan datang akan lebih efektif dan lebih maksimal. Seperti itu ya. Jadi supervisi ini bukan berarti kita mencari kesalahan, namun untuk meningkatkan kompetensi diri yang ya, seperti itu. Baik Bu Fitri, nah di dalam kegiatan pembelajaran tadi kira-kira pengembangan kompetensi apa sih yang sudah Bu Fitri lakukan, baik itu untuk siswanya sendiri maupun untuk diri Bu Fitri? Kompetensi yang berlangsung pada pembelajaran tadi alhamdulillah sesuai dengan profil belajar Pancasila. Di situ siswa bergotong royong, bekerja dalam kerja kelompok ya, kerja kelompok, jadi bekerja sama. Di situ untuk siswa jadi bisa saling bekerja sama. Ada aktivitas mandiri juga ya anak-anak seperti Gitu ya. Jadi siswa bisa mengungkapkan pendapatnya ya, seperti itu ya. Nah setelah itu kemudian kira-kira adakah hal yang harus kembali ditingkatkan atau misalnya perlu penguatan kembali dari kegiatan tadi itu? sangat banyak sekali dikembangkan. Contohnya seperti ada rasa malu, siswa masih banyak yang Meningkatkan rasa kepercayaan diri siswa ya. Kepercayaan diri juga, kerjasama masih ada yang kurang maksimal. sosialnya kurang gitu. Jadi ada yang kurang rasa kerjasamanya, ingin kerjasamanya itu kurang, jadi kita egois ya. Masih banyak. Iya. Jadi kira-kira menurut Bu Fitri sendiri untuk meningkatkan hal tersebut apa yang akan Bu Fitri lakukan untuk memancing anak-anak agar mereka itu bisa mempunyai rasa percaya diri, bisa bekerja sama dengan baik? Kira-kira apa yang akan dilakukan? Mungkin caranya itu saya harus lebih dekat lagi dengan anak, Melakukan pendekatan dengan anak secara persuasif, ya, secara individu gitu ya. Jadi ditanya anak kenapa bisa jadi seperti itu, ya. Itu ya salah satunya ya, dengan memberikan motivasi juga ya tentunya kepada siswa gitu, mendorong bagaimana mereka agar lebih percaya diri ya dan mau bekerja sama gitu, tidak memikirkan dirinya sendiri seperti itu. Alhamdulillah. Nah menurut Bu Fitri sendiri tadi Bu Fitri terlebih dahulu sebelumnya mungkin sudah mengetahui ya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah tadi waktu di kelas kita melakukan penerapan pembelajaran diferensiasi gitu. Kira-kira ada hal-hal baru nggak yang mengenai pembelajaran diferensiasi tersebut? banyak hal yang didapat dari pembelajaran diferensiasi. Jadi ada suasana atau pembelajaran salah model pembelajaran yang lebih Varian ya, lebih bervariasi. variasi lagi. Iya, dengan menyesuaikan. Jadi sehingga dia bisa menjadi lebih efektif dan lebih maksimal. Ya kelihatan lebih aktif juga ya. Sehubungan dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bu Fitri sampaikan di obrolan praobservasi kita pada waktu itu ya. Nah kira-kira kalau misalnya di skala 1 sampai 10 itu, jika 10 itu memenuhi kebutuhan belajar murid dan 0 itu belum memenuhi, kira-kira posisi Bu Fitri sendiri sekarang ada di posisi angka berapa Bu? Mungkin pada angka 5. Angka 5 ya. Kenapa Bu Fitri sendiri bisa menjawab ada di angka 5? Karena masih banyak yang perlu dikembangkan lagi. Ya,
perlu ditingkatkan perlu ditingkatkan lagi. perlu ditingkatkan lagi. Perbaikan. Kira-kira dalam hal apa itu yang harus Bu Fitri tingkatkan atau dikembangkan atau diperbaiki kembali? Ya, yang sudah tadi disebutkan yang perlu dikembangkan itu mungkin dari kerjasama siswa, dari sifat-sifat yang egois, jadi misalnya Dari diri sendiri, misalnya dari strategi pembelajaran, apakah saya harus, oh iya saya harus mengembangkan atau misalnya meningkatkan strategi pembelajaran yang lain gitu ya. Dari saya juga harus jadi harus lebih kreatif, lebih inovatif lagi dalam memberikan pembelajaran, strategi pembelajaran ya, dengan misalnya menggunakan media-media pembelajaran ya yang menarik ya, tentunya yang menarik, memancing siswa lebih aktif lagi gitu ya. Seperti itu ya. Nah tadi simpulan yang sudah Bu Fitri sampaikan ya, dan sekarang saya izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ketika di kelas bersamai Bu Fitri ya. Dan alhamdulillah setelah saya mengamati pembelajaran yang dilakukan Bu Fitri tadi, secara keseluruhan menurut saya Bu Fitri sudah sangat baik sekali dalam pembelajarannya, itu di dalam aspek pembelajaran seperti mengkondisikan anak ya, mempersiapkan anak untuk siap belajar seperti itu, membuka pelajarannya juga dengan baik, terus melakukan kegiatan persepsi, dan tentunya Bu Fitri juga tadi sudah dalam pembelajaran di kelasnya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran ya kepada anak-anak gitu, dimana setiap pembelajaran itu kita untuk mencapai tujuan tersebut. Dan kemudian itu sudah meliputi semua yang menurut saya dari kegiatan intinya juga Bu Fitri sangat menguasai materi, terus kemudian ada pendekatan-pendekatan khusus kepada anak, membantu kelompok yang mungkin kurang paham ya, kurang mengerti gitu. Dan di penilaian juga Bu Fitri menggunakan penilaian klasikal ya, dengan memberikan tugas kelompok ya, kerja kelompok, sehingga memancing kerjasama gotong royong siswa gitu ya, untuk bagaimana cara memecahkan masalahnya gitu. Mungkin dari hasil pengamatan saya keseluruhan poin hanya saja saya memperhatikan itu diantaranya banyak anak-anak yang memang masih kurang aktif ya, kurang aktif gitu ya, masih malu gitu ketika diminta untuk membaca, atau masih geleng-geleng kepala gitu ya, masih ini yang alhamdulillah juga Bu Fitri kelas 1 namanya juga ya, kelas 1 menurut saya itu udah lumayan cukup berani ya, ada di antaranya itu yang sudah mau maju ke depan, yang sudah menjawab, interaktif lah pembelajarannya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu Fitri, untuk terakhir kalinya kira-kira simpulan atau misalnya saran atau ada yang mau disampaikan kembali oleh Bu Fitri atau apa terkait kegiatan yang kita lakukan Bu Fitri. Jadi kesimpulannya di supervisi, kegiatan supervisi tadi saya mengucapkan terima kasih juga, karena dengan kegiatan supervisi tadi kegiatan pembelajaran saya insya Allah akan menjadi kedepannya akan menjadi lebih berkembang dan lebih baik lagi tentunya ya, amin. Ya terima kasih Bu Fitri ya, begitu juga dengan saya, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bukan berarti mencari kesalahan seseorang, namun di sini kita bekerja sama untuk saling membantu, mengingatkan dan memotivasi sesama guru di sekolah untuk bagaimana. Ya baik, terima kasih sekali lagi Bu Fitri, saya sampaikan kepada Bu Fitri, semoga kegiatan yang sudah kita lakukan tadi bermanfaat bagi diri Bu Fitri, begitu juga bermanfaat untuk saya, bermanfaat untuk kita semua dan untuk siswa-siswi kita di sekolah.
Jangan bosan jika saya meminta bantuan kepada Bu Fitri dan teman-teman yang lainnya. Saya ucapkan pokoknya terima kasih banyak ya Bu Fitri ya. Terima kasih.